Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan PAS. Nomor 24. Sebuah benda yang bergerak melingkar beraturan mempunyai A. Kecepatan yang konstan, kelajuan berubah. B. Kelajuan yang konstan, kecepatan berubah. C. Percepatan yang konstan, gaya berubah. D. Sudut simpangan yang konstan. E. Gaya dan kecepatan yang konstan. Jawaban untuk soal ini mengenai gerak melingkar beraturan, yaitu kelajuan konstan dan kecepatan berubah. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi gerak melingkar ini adalah kelajuan yang konstan dan kecepatannya berubah. Ini gerak melingkar beraturan. Jadi jawabannya yang ini. Kemudian nomor 25, sebuah partikel bergerak melingkar dengan periode tetap sebesar 1/5 detik. Maka partikel itu bergerak melingkar dengan di sini yang diketahuinya adalah periodenya, yaitu T besar sama dengan 1/5 second. Arti periode ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran. Jadi di sini satu putaran sama dengan 1/5 second. Jadi satu putaran ini membutuhkan 1/5 second. Di sini jawabannya adalah tidak ada satu putaran 1/5 second. Kemudian di sini kita ubah menjadi frekuensi. Jadi frekuensi adalah sama dengan 1/T, kebalikan dari periode. Maka di sini sama dengan 1/1/5. Maka di sini sama dengan 1 dibagi dengan 1/5. Maka di sini sama dengan 1, karena ini pembagian, berarti ini bisa dibalik jadi perkalian, ininya dibalik jadi 5/1. Hasilnya adalah 5 Hz. Jadi frekuensinya adalah 5 Hz. Frekuensi ini artinya adalah jumlah putaran dalam 1 second. Maka di sini 5 Hz berarti 5 putaran dalam 1 second. Jadi 5 putaran per second. Di sini 5 putaran tiap detik dengan laju angular tetap. Jadi ini benar. Jadi bergerak melingkar yaitu dengan 5 putaran tiap detik dengan laju angular tetap. Jadi bergerak melingkar ini laju angularnya adalah tetap atau kelajuan sudutnya adalah tetap. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi partikel ini bergerak dengan 5 putaran tiap detik dengan laju angular tetap. Kemudian nomor 26, suatu alat penggulung berputar pada 240 rpm. Dengan demikian kecepatan sudutnya, jadi di sini yang diketahuinya adalah kecepatan sudut dalam satuan 240 rpm. Maka yang ditanyakan adalah kecepatan sudut dalam radian per second. Jadi kecepatan sudut dalam radian per second ini berapa? Jadi 240 rpm ini kita ubah dulu. Di sini 240 rpm ini terdiri dari jumlah putaran, yaitu N sama dengan 240 putaran. Kemudian di sini terdiri dari rotasi per menit, artinya rotasi itu putaran, jadi 240 putaran per menit ini waktunya. Jadi waktunya yaitu T sama dengan per menit, berarti 1 menit. 1 menit ini sama dengan 60 second. Jadi ini waktunya. Maka untuk menentukan kecepatan sudutnya yaitu omega sama dengan 2pi dikali dengan frekuensi. Kita cari frekuensinya. Frekuensi ini rumusnya adalah N per T, jumlah putaran dibagi dengan waktu. Jadi sama dengan jumlah putarannya di sini adalah 240 dibagi dengan waktunya yaitu 60 second. Jadi nolnya bisa dicoret. Jadi 24 dibagi 6 adalah 4. Jadi 4 Hz. Ini frekuensinya. Maka kita masukkan ke sini. Jadi omeganya yaitu 2pi dikali dengan frekuensinya yaitu 4. Maka hasilnya di sini sama dengan 2pi dikali 4 adalah 8pi. Jadi 8pi satuannya adalah radian per second. Jadi omeganya atau kecepatan sudutnya adalah 8pi radian per second. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 27, sebuah benda mengalami gerak melingkar beraturan dengan jari-jari lintasan 1 meter. Jika dalam waktu 10 second mengalami perpindahan sudut sebesar 20 putaran, maka periode gerak benda itu adalah, di sini yang diketahuinya adalah jari-jarinya, yaitu R sama dengan 1 meter, kemudian waktunya
yaitu T sama dengan 10 second. Kemudian perpindahan sudut sebesar 20 putaran, ini jumlah putarannya, yaitu N sama dengan 20 putaran. Maka periode geraknya, jadi di sini yang ditanyakan adalah periode, yaitu T besar sama dengan berapa. Di sini rumus periode adalah T sama dengan T per N. Jadi waktu dibagi dengan jumlah putaran. Di sini waktunya adalah sudah ada dan jumlah putarannya juga sudah ada. Jadi di sini sama dengan waktunya adalah 10 dan jumlah putarannya adalah 20. Jadi nolnya ini bisa dicoret. Jadi periodenya adalah sama dengan di sini 1/2 atau setengah second. Jadi ini periodenya atau di sini adalah 0,5 second. Jadi periodenya adalah 0,5 second. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 28, pernyataan berikut tentang percepatan sentripetal pada gerak melingkar, yaitu 1. Percepatan sentripetal di setiap titik pada lintasannya menuju pusat lingkaran. 2. Percepatan sentripetal mengubah arah kecepatan linear sehingga lintasannya berupa lingkaran. 3. Besar percepatan sentripetal pada setiap lintasan tergantung pada kecepatan sudut dan jari-jari lintasan. 4. Arah vektor percepatan sentripetal searah dengan vektor kecepatan linearnya. Pernyataan di atas yang benar adalah, jadi di sini kita analisis satu persatu. Yang pertama, percepatan sentripetal di setiap titik pada lintasannya menuju pusat lingkaran. Jadi percepatan sentripetal ini dalam gerak melingkar, arahnya adalah menuju pusat lingkaran. Jadi arahnya menuju pusat lingkaran yaitu di sini. Jadi ini yang pertama adalah benar. Kemudian percepatan sentripetal mengubah arah kecepatan linear sehingga lintasannya berupa lingkaran. Ini benar, mengubah kecepatan linear sehingga lintasannya berupa lingkaran. Jadi lintasannya berupa ini lingkaran. Kemudian yang ketiga, besar percepatan sentripetal pada setiap lintasan tergantung pada kecepatan sudut dan jari-jari lintasan. Ini benar, karena rumus percepatan sentripetal yaitu omega kuadrat dikali dengan R. Jadi tergantung pada kecepatan sudut dan jari-jarinya. Kemudian yang keempat, arah vektor percepatan sentripetal searah dengan vektor kecepatan linearnya. Ini salah, karena arah vektor percepatan sentripetal ini arahnya ke pusat lingkaran, sedangkan arah vektor kecepatannya arahnya sini. Jadi ini membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Jadi bukan searah, jadi tegak lurus. Jadi ini pernyataan yang keempat adalah salah. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 29, sebuah titik melakukan gerak melingkar beraturan. Ternyata, tiap menit melakukan 600 putaran. Jika jari-jari lintasannya 20 cm, maka percepatan sentripetalnya adalah, di sini yang diketahuinya adalah tiap menit melakukan 600 putaran. Berarti waktunya adalah T sama dengan 1 menit. 1 menit ini sama dengan 60 second. Kemudian jumlah putarannya yaitu N sama dengan 600 putaran. Kemudian jari-jarinya yaitu R sama dengan 20 cm. Jadi 20 cm ini diubah ke meter jadi sama dengan 0,2 meter. Yang ditanyakan adalah percepatan sentripetalnya yaitu AS sama dengan berapa. Rumus dari percepatan sentripetal yaitu sama dengan omega kuadrat dikali dengan R. Jadi ini rumus percepatan sentripetal. Kita cari di sini adalah omeganya. Rumus omega yaitu sama dengan 2pi dikali dengan F. Jadi frekuensi. Di sini kita cari frekuensinya. Rumus frekuensi adalah jumlah putaran dibagi dengan waktu. Jadi sama dengan, di sini jumlah putarannya adalah 600. Jadi 600 dibagi dengan waktunya yaitu 60 second. Jadi nolnya bisa coret. Jadi 60 dibagi 6 adalah 10. Jadi di sini 10 Hz. Jadi ini frekuensinya. Maka kita masukkan ke sini jadi sama dengan 2pi dikali dengan 10. Maka hasilnya di sini sama dengan 20 pi radian per second. Jadi ini kecepatan sudutnya atau omeganya 20 pi radian per second. Maka percepatan sentripetalnya di sini sama dengan ini omeganya dikuadratkan jadi 20 pi ini dikuadratkan kemudian dikali dengan R-nya adalah 0,2. Jadi sama dengan 20 dikuadratkan adalah 400. Jadi 400 pi kuadrat dikali dengan
0,2. 400 dikali 0,2 adalah 80. Jadi 80 pi kuadrat meter per second kuadrat. Jadi ini percepatan sentripetalnya, 80 pi kuadrat meter per second kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 30. Sistem roda berjari-jari RA 2 cm, RB 4 cm, RC 10 cm dihubungkan seperti gambar berikut. Jadi ini gambarnya. Jika roda B berputar 60 putaran per menit, maka laju linier roda C adalah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah jari-jarinya, yaitu RA sama dengan 2 cm, kemudian RB sama dengan 4 cm, kemudian RC sama dengan 10 cm. Kemudian di sini roda B berputar, jadi jumlah putarannya yaitu N sama dengan 60 putaran, jadi 60 putaran per menit, dan waktunya di sini sama dengan 1 menit. 1 menit ini sama dengan 60 second. Jadi ini adalah putaran roda B. Jadi N dan T. Di sini kita cari omega B-nya terlebih dahulu. Jadi omega B sama dengan 2pi dikali dengan frekuensi. Jadi frekuensinya di sini sama dengan N per T. Jumlah putaran dibagi dengan waktu. Jadi N-nya di sini adalah 60 putaran per 60 second. Jadi hasilnya adalah 1. Jadi 1 Hz. Jadi frekuensinya adalah ini. Kita masukkan ke sini, jadi sama dengan 2pi dikali dengan 1. Jadi hasilnya di sini sama dengan 2pi radian per second. Jadi ini kecepatan sudut roda B-nya. Jadi kecepatan sudut roda B sudah diketahui, ini roda B, dan roda B ini dihubungkan dengan roda A. Jadi dihubungkan tali dengan roda A, jadi berlaku hubungan VA sama dengan VB. Jadi berlaku hubungan ini karena roda A dan roda B dihubungkan tali. Maka di sini rumus dari V adalah omega dikali R, maka di sini omega A dikali RA sama dengan omega B dikali dengan RB. Di sini omega A-nya kita cari. Jadi omega A dikali dengan RA-nya adalah 2, jadi di sini dikali 2 sama dengan omega B-nya adalah 2pi. Jadi di sini 2pi dikali dengan RB-nya yaitu 4. Jadi di sini 4. Maka omega A sama dengan 2pi dikali 4 adalah 8pi dibagi dengan ininya 2, jadi dipindahkan ke bawah, jadi per 2. Jadi hasilnya di sini sama dengan 8pi dibagi 2 adalah 4pi. Jadi omega A-nya adalah 4pi radian per second. Ini omega A. Kemudian A ini dihubungkan tali dengan C, maka VA sama dengan VC. Yang kita cari adalah VC-nya, yaitu laju linier roda C. Jadi VC-nya ini adalah yang kita cari. Jadi sama dengan berapa? Maka VC ini sama dengan VA. Jadi VA ini rumusnya adalah omega A dikali dengan RA. Jadi sama dengan VC. Jadi omega A-nya adalah 4pi dikali dengan RA-nya yaitu 2. Jadi di sini 2 sama dengan VC. Jadi VC sama dengan 4pi dikali 2 adalah 8pi. Jadi 8pi satuannya adalah cm per second. Karena di sini jari-jarinya dalam cm, maka satuannya adalah cm per second. Jadi kecepatan linearnya adalah 8pi cm per second. Jadi ini jawabannya. Jawabannya adalah yang A. Demikian pembahasan latihan PAS Fisika.